Bab 037. Mama pulang dulu, ya, nak, lanjut wanita itu dengan suara lirih. Izinkan Mama datang lagi. Kalau suatu saat Mama rindu kamu. Lah beranjak dari duduknya. Namun sebelum melangkah pergi, ia kembali menatap Samuel. Nak, bolehkah Mama memeluk kamu sebentar saja? Samuel tak menjawab. Hanya keheningan yang menyelimuti ruangan itu. Tapi keheningan itu sudah cukup bagi sang ibu untuk melangkah mendekat, lalu memeluk putranya erat. Wanita itu menahan tangis, sementara air mata mulai jatuh membasahi bahu jas Samuel. Samuel hanya berdiri kaku dingin di luar, tapi gemuruh di dadanya tak bisa disembunyikan. Beberapa detik kemudian, sang ibu melepas pelukannya, menatap wajah putranya untuk terakhir kali, lalu berjalan pelan keluar dari ruangan. Saat bayangan wanita itu menghilang di balik pintu, Samuel menundukkan kepalanya. Rahangnya mengeras, napasnya berat. Andini yang sejak tadi menyaksikan dari kejauhan tak lagi mampu menahan diri. Ia bangkit dari kursinya dan menghampiri Samuel. Tanpa aba-aba, Andini langsung memeluk tubuh pria itu. Samuel tersentak, tapi tidak menolak. Nangis aja, Bang. Bisik Andini lembut, menepuk-nepuk punggungnya pelan. Jangan ditahan. Nangis nggak bikin kamu lemah. Kadang, itu satu-satunya cara buat ngelepas semua luka yang kamu simpan. Samuel tidak berkata apa-apa, tapi pundaknya mulai bergetar. Andini bisa merasakan setiap helaan napasnya yang berat, setiap isakan yang akhirnya pecah di pelukannya. Pria yang selama ini selalu tampak kuat, dingin, dan tengil itu akhirnya membiarkan dirinya rapuh hanya untuk sesaat. Tangisnya pecah, teredam di bahu Andini. Andini memeluknya lebih erat, membiarkan Samuel meluapkan semuanya, hingga keheningan di ruang itu hanya diisi oleh suara isakan pelan dan desah napas yang bergetar. 43. 82. 54. Samuel masih terisak dalam pelukan Andini. Pria tampan itu terlihat benar-benar rapuh, bukan seperti Samuel yang tengil, usil, dan menyebalkan seperti biasanya. Yang ada di pelukan Andini saat ini adalah Samuel yang penuh luka. Ceritakan sama aku, Bang. Kalau memang kamu menganggap aku seperti adikmu sendiri. Tapi kalau kamu nggak mau cerita juga nggak apa-apa, aku mengerti. Hanya saja, menurutku, kalau kamu mau berbagi, bebanmu mungkin bisa sedikit berkurang, ujar Andini lembut, sambil menepuk pelan bahu Samuel. Perlahan Samuel tersadar, mengusap air matanya, lalu melepaskan pelukan itu. Matanya tampak memerah, dan tanpa sadar, tangan Andini terulur, menyentuh lembut wajah Samuel yang masih basah oleh air mata. Ternyata, cowok tengil seperti kamu bisa rapuh juga, ya. Ucap Andini dengan senyum tipis. Samuel hanya mengerucutkan bibirnya, menahan malu, membuat suasana di antara mereka mendadak hangat dan sendu sekaligus. Samuel menyandarkan tubuhnya di sandaran sofa. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. Jadi anak satu-satunya itu bukan berarti hidupmu pasti bahagia, Din, ucapnya pelan. Aku anak tunggal. Orang tuaku kaya, tapi
Keluarga papaku lebih percaya pada orang lain dibandingkan putranya sendiri. Andini hanya diam, mendengarkan dengan penuh perhatian. "2 tahun lalu," lanjut Samuel, "aku, Samuel Abisaka, putra tunggal Papa Cakra Abisaka dan Mama Naomi. Saat itu, datanglah seorang wanita parubaya bernama Selena bersama putrinya, Sofia, yang waktu itu berusia 25 tahun. Selena adalah istri dari almarhum sepupu Papa. Karena suaminya meninggal dan mereka bangkrut, Papa yang merasa berutang budi pada almarhum memutuskan menampung mereka di rumah. Samuel tersenyum pahit. Awalnya semuanya baik-baik saja. Tapi, lama-lama, Sofia sering berusaha mendekatiku, menggoda, bahkan terang-terangan menunjukkan ketertarikannya. Aku menolak, tentu saja. Aku nggak pernah punya perasaan apapun padanya. Ia mengepalkan tangan, menahan emosi. Tapi karena sakit hati, dia menjebakku. Suatu hari dia melukai dirinya sendiri, lalu bilang ke Papa kalau aku yang melecehkannya. Andini menutup mulutnya, terkejut mendengar cerita itu. Papa langsung murka, lanjut Samuel dengan suara serak. Aku nggak dikasih kesempatan untuk membela diri. Papa bahkan memaksaku menikahi Sofia. Aku menolak mentah-mentah. Tapi, Papa malah mengusirku dari rumah. Dia bilang, kalau aku nggak mau menikahi gadis itu, aku bukan lagi anaknya. Samuel menunduk, suaranya bergetar. Mama sudah mati-matian mencegahku pergi. Tapi waktu itu aku terlalu sakit hati. Aku nggak sanggup tinggal di rumah yang bahkan nggak percaya sama aku. Jadi aku pergi. Sejak saat itu aku bergabung dengan Galaksi dan yang lainnya. Mata Samuel kembali berkaca-kaca, dia mencengkeram tangannya sendiri dengan erat. Andini yang melihat itu hanya bisa mengelus punggung Samuel dengan lembut. Suasana hening. Hanya terdengar tarikan napas berat dari Samuel yang masih berusaha menahan air mata. Seharusnya kamu nggak diam aja, Bang. Ujar Andini dengan nada geram. Kamu harusnya bongkar kedok mereka. Kenapa kamu malah membiarkan orang jahat tinggal di rumahmu? Gimana kalau mereka malah menghancurkan rumah tangga Papa dan Mamamu? Samuel tersenyum tipis mendengar kekesalan di wajah Andini. 83. Entahlah, Din, ujarnya lirih. Aku sudah malas berurusan dengan pria itu lagi. Melihat wajahnya saja rasanya cuma bikin sesak. Samuel menegakkan duduknya, sorot matanya kini berubah tegas. Aku akan buktikan sama dia. Tanpa nama besarnya, tanpa uangnya, aku bisa hidup bahagia. Bahkan lebih sejahtera tanpa bergantung pada siapapun. Tuhan gak tidur, Din. Biarkan waktu yang menunjukkan siapa sebenarnya orang-orang yang dia bela. Ia menggertakkan giginya pelan, menahan amarah yang masih tersisa. Dan saat itu tiba, aku yakin dia akan menyesal. Tidak, Bang. Jangan seperti itu, sahut Andini panik. Bagaimana kalau saat kamu tidak ada mereka menyakiti mamamu? Bagaimana kalau selama ini mamamu tertekan di rumahnya sendiri? Kamu nggak kasihan, Bang. Papa dan mamamu tidak salah, mereka hanya termakan omongan orang-orang licik. Andini menatap Samuel dengan mata berkaca-kaca,
suaranya bergetar karena takut dan marah sekaligus. Kamu boleh marah, kamu boleh dendam. Tapi jangan biarkan kebahagiaan keluargamu hancur. Secepatnya bongkar kebusukan mereka, biarkan papamu sadar. Buktikan pada papamu kalau kamu pria sejati, bukan pengecut. Kata-kata Andini membuat Samuel tegap kembali. Ada kebenaran yang menusuk di setiap ucapannya selama ini. Tanpa sadar, Samuel telah membiarkan orang-orang jahat menikmati apa yang seharusnya jadi miliknya, kasih sayang ayahnya, bahkan rumah tempat ia dibesarkan. Mungkin, bila dibiarkan, wanita-wanita licik itu akan menguasai semuanya. Samuel menatap langit-langit sebentar, lalu menunduk, di matanya terbakar tekad baru untuk membalas, tapi untuk merebut kembali rumah dan harga dirinya. Bukan hanya di tempat lain, Nabila sudah menempati apartemen lama sang kakak. Sejak tiba pagi tadi, ia belum bertemu Rere dan Damar, pasangan suami istri itu masih berada di perusahaan. Sementara Nabila sibuk menata barang-barangnya, perutnya mulai keroncongan. Akhirnya ia memutuskan pergi ke restoran tak jauh dari apartemennya. Saat hendak menyeberang, Nabila melihat seorang pemuda yang asyik menunduk memegang ponsel. Dari arah samping, sebuah motor melaju kencang. Tanpa berpikir panjang, Nabila berlari dan mendorong pria itu. Mereka berdua terjatuh di trotoar, tubuh Nabila menindihnya. Motor yang hampir menabrak itu melaju pergi tanpa memperdulikan mereka. Apa-apaan sih, dorong-dorong? Omel si pemuda sambil mendorong Nabila dengan canggung. Nabila menatapnya tajam. Dasar cowok songong. Kalau jalan, pakai mata. Nyebrang jalan sembarangan. Nyaris kamu ketabrak motor tadi. Punya mata dan telinga dipergunakan dengan baik. Jangan disumpal sama headset. Suaranya meninggi. Kalau aku nggak dorong kamu tadi, bisa saja kamu kehilangan kaki atau kepala karena ditabrak motor. Ditolong bukannya terima kasih, malah nyolot. Dasar cowok gila. Si pemuda melongo, kemudian bangkit. Baru ia sadar tadi mendengarkan musik sambil menatap layar, sampai tak menengok kiri kanan sebelum menyeberang. Dasar cewek aneh, gumamnya. Gak usah galak-galak gitu kali. Kamu bisa ngomong baik-baik, kan? Thanks karena lu udah mau nolongin gue, sorry gue udah salah paham, ujar pemuda itu namun tidak digubris oleh Nabila. Nabila mendengus. Bodoh amat. Nyesel aku udah nolongin kamu. Terserah mau kamu ketabrak motor atau mobil, terserah. Aku nggak peduli. Ia lalu Nabila berjalan meninggalkannya sambil menggerutu. Dasar cowok aneh, ditolong bukannya berterima kasih malah ngomel-ngomel. Awas aja kalau ketemu lagi, gue jambak-jambak rambutnya. 84. Si pemuda menahan ludah, masih berdiri dengan ekspresi sedikit terkejut dan geli. Nabila terus melangkah, mulutnya masih sibuk mengomel, lalu masuk ke sebuah restoran untuk membeli makanan siang. Di perusahaan Baskara Group, suasana sore itu terasa sedikit canggung. Setelah menyerahkan semua berkas pekerjaan dan menjelaskan proyek-proyek yang sedang ia tangani kepada Galaksi, Indra akhirnya memutuskan untuk pergi. La sudah tidak tahan lagi melihat kemesraan kakak laki-lakinya itu bersama sang istri, yang sedari tadi tanpa sungkan saling bercanda dan menunjukkan perhatian satu sama lain di ruang kerja. Napas Indra terasa berat bukan karena cemburu,
tapi karena ada rasa sepi yang tiba-tiba menyeruak di dadanya. La melangkah keluar dari gedung Baskara Group, menuju apartemen barunya. Rafael sudah memberikan kode akses untuk masuk ke unit itu. Hanya tinggal menunggu waktu bagi Indra untuk berpamitan pada kedua orang tuanya dan mengambil barang-barangnya. Semua barang milik Yola yang dulu ada di apartemen itu pun sudah dikosongkan, memberi ruang baru bagi Indra memulai babak hidupnya yang baru. Sementara itu, di ruang kerja Galaksi, tawa lembut terdengar. "Mungkin mulai besok Mas bakal sibuk kerja lagi, sayang," ujar Galaksi sambil mengangkat tubuh sang istri ke pangkuannya dengan manja. Nadia tersenyum kecil, membalas pelukannya. "Gak apa-apa, Mas. Aku juga harus mulai belajar. Pak Firman udah kewalahan ngurus perusahaan sendirian. Aku nggak mau terus-terusan merepotkan beliau. Aku harus bisa berdiri sendiri." Galaksi menatap istrinya dengan bangga, lalu mengecup keningnya lembut. "Mas yakin kamu bisa. Kamu perempuan tangguh, sayang." Nadia tersenyum, menatap dalam ke mata suaminya, ada cinta dan tekad yang saling bertemu di sana. Nadia membelai rahang kokoh sang suami. Galaksi memejamkan matanya saat jari jemari lembut istrinya itu mengusap lehernya dengan lembut. "Sayang, jangan mancing-mancing. Ingat, kalau di bawah sana sudah terbangun tidak akan ada ampun untukmu. Sebelum kamu bisa memuaskannya terlebih dahulu," ujar Galaksi yang membuat Nadia terkekeh. "Siapa takut? Kita belum pernah melakukannya di ruangan kerja Mas, apa kamu mau mencobanya?" tanya Nadia sembari menggigit bibir bawahnya, menggoda sang suami. Melihat itu Galaksi pun tidak bisa menahan diri, dia menarik tengkuk sang istri dan melumat bibir Nadia dengan rakus. Galaksi memperdalam ciumannya, dia menyesap bibir istrinya atas bawah bergantian. Nadia tidak mau kalah, dia mau pun melakukan hal yang sama. Lidah keduanya saling berbelit. Salah satu tangan Galaksi mulai melepas kancing bagian atas dress yang dikenakan oleh Nadia. Begitu juga Nadia, tangannya melepas satu persatu kemeja yang dikenakan oleh sang suami. Dan sekarang tubuh Nadia hanya mengenakan dalaman saja, sedangkan tubuh Galaksi bagian bawah masih terbungkus celana bahan. Nafas keduanya tersengal-sengal saat ciuman panas mereka terlepas. "Kita buat bayi sekarang sayang." "Aku sudah tidak tahan," bisik Galaksi sembari mengangkat tubuh sang istri dan mendudukkannya di atas sofa. Galaksi melepas sepatu, kaos kaki, celana dan celana dalamnya sehingga tubuhnya polos tanpa sehelai benang. 85. 55. Galaksi dan Nadia terkejut saat terdengar ketukan dari luar pintu ruang kerja itu. "Mas, ada orang," ujar Nadia panik. La masih berada dalam gendongan sang suami. "Biarkan orangnya menunggu dulu, sayang. Mas antar kamu ke kamar mandi dulu," ucap Galaksi. Napasnya masih memburu, keringat masih mengalir di tubuhnya. Ia segera menggendong tubuh sang istri dan membawanya masuk ke ruang pribadi di dalam kantor itu. Namun ketukan itu tidak berhenti. Bahkan terdengar semakin keras dan tergesa-gesa. "Kamu mandi duluan ya, sayang. Aku mau lihat siapa di luar. Kenapa sih nggak sabaran banget?"
Awas aja kalau nggak penting, aku pecat mereka. Gumam Galaksi kesal. Ia menyambar handuk yang tergantung lalu melilitkannya di pinggang bagian tubuh atasnya masih telanjang, dada bidangnya naik turun karena napas yang belum stabil. Dengan langkah panjang dan emosi yang masih memuncak, Galaksi membuka pintu itu dengan kasar. Gak sabaran banget sih jadi or. Ucapan Galaksi terhenti. Mata pria itu menembelalak, seketika seluruh amarahnya menguap begitu saja. Seseorang berdiri di hadapannya. Galaksi mendelik saat melihat siapa yang berdiri di hadapan pintu itu. Seorang pria parubaya, dengan kedua tangan bersedekap di dada, menatapnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kayaknya papa datang bukan di waktu yang tepat, ya, San. Ujar Papa Arga sembari menggeleng kecil. Maaf kalau papa ganggu kalian. Galaksi refleks menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ayo masuk dulu, Pak. Ucapnya gugup sambil membuka pintu lebih lebar. Papa Arga melangkah masuk namun langsung berhenti. Matanya menangkap pakaian Galaksi yang tercecer, hadiah yang masih berserakan, serta kondisi putranya yang hanya memakai handuk. La menghela napas, lalu berkomentar santai namun mengena. Kalau kayak begini caranya, papa sih yakin. Papa bakal cepat dapat cucu. Galaksi langsung memerah seperti kepiting rebus. Doakan saja ya, Pak. Galaksi masih berusaha, jawabnya sembari nyengir kuda. Semangat usahanya, San. Papa Arga menepuk bahunya sambil terkekeh. Galaksi buru-buru memunguti pakaiannya, sementara sang papa hanya bisa menggeleng-geleng pasrah. Sebenarnya, papa nggak bermaksud ganggu kalian. Papa cuma mampir, ucap Papa Arga sambil duduk santai di kursi kebesaran milik Galaksi. Papa dengar dari Indra, kalian hari ini ke kantor. Makanya papa kesini, mau lihat hasil kerjaannya Indra. Ngomong-ngomong kalian udah selesai apa belum tadi? Maaf kalau papa ganggu kalian, kalau belum selesai kamu lanjut aja San. Papa juga mau pulang, ucap Papa Arga sembari berdiri. Sudah kok Pak, Galaksi sudah selesai, jawab Galaksi tersenyum janggung. Galaksi menatap putranya lalu menepuk bahunya lagi sambil berbisik penuh kode. Syukurlah kalau sudah selesai, bersih-bersih sana. Istri kamu pasti sudah nunggu. Santai saja. Papa juga pernah muda. Ujar Papa Arga sembari tertawa geli. Papa Arga tersenyum lebar, meninggalkan Galaksi yang masih berdiri dengan muka makin merah. Tak. 86. Berdaya selain menatap punggung ayahnya menjauh. Di perusahaan ML Group, kondisi Samuel sudah jauh lebih baik. La dan Andini kembali fokus pada pekerjaan seperti biasa. Kita pulang lebih cepat saja, Din, ujar Samuel sambil menghela napas panjang. Nanti malam kita diundang makan malam di apartemennya Rafael. Gue lelah banget. Otak gue udah nggak bisa mikir. Lu beres-beres, kita pulang bareng. Andini mengangguk mantap. Oke, siapa takut Pak Bos. Aku juga udah kangen banget sama Nona Nadia, Rere, dan Yola. Bahkan saya belum sempat ngasih selamat atas kehamilannya Rere, ucapnya sambil merapikan berkas di meja. Belum sempat Andini menyelesaikan pekerjaannya, terdengar ketukan di pintu.
Tok, tok, tok. Masuk, jawab Samuel. Pintu terbuka dan seorang office boy masuk sambil menunduk sopan. Maaf, Pak. Di bawah ada seseorang ingin bertemu dengan Nona Andini. Andini langsung menoleh. Siapa, Pak? Seorang pria, namanya Revan, Nona. Katanya dia pacar Anda, jawab office boy itu polos. Dahi Andini langsung berkerut. Bibirnya manyun menekan kesal. Ya sudah, terima kasih. Sebentar lagi saya turun, ucap Andini berusaha tetap sopan. Samuel menatap Andini dengan ekspresi tak percaya dan sedikit geli. Astaga, seriusan kamu sudah punya pacar, Din? Patah hati dong gue, gumam Samuel. Padahal gue punya rencana mau ngelamar lu. Lanjutnya pelan, tapi cukup membuat Andini refleks melotot. Saya nggak punya pacar, Pak. Desis Andini dengan nada tertahan. Pede banget tuh orang bilang dirinya pacar saya. Dasar cowok pelimpan gak punya pendirian, omelnya pelan yang justru membuat Samuel tertawa kecil. Tapi di balik tawanya, Samuel jelas penasaran. Cewek sekaku dan seserius Andini, punya pacar. Dan sekarang si cowok itu datang. Kamu temuin dulu cowok lu sana, Din. Nanti gue nyusul, ucap Samuel santai. Namun ucapan itu justru membuat wajah Andini makin masam. Saya nggak punya pacar. Ulangnya sambil mendengus kesal. Seorang pria muda duduk gelisah di ruang tunggu ML Group. Jarinya mengetuk-ngetuk lengan sofa, ritmenya cepat pertanda gugup yang tak bisa ia sembunyikan. Sesekali ia melirik ke arah lift dengan harapan pintu logam itu segera terbuka. Ternyata benar. Andini bekerja di sini. Gumamnya dalam hati. Setidaknya hatinya sedikit lega, meski degup jantungnya justru semakin bising. Pria itu adalah Revan, mantan kekasih Andini, orang yang dulu pernah menjadi dunianya, lalu jatuh hancur. 87. Berkeping-keping karena satu kata. Tidak setara. Mereka menjalin hubungan selama 1 tahun, namun orang tua Revan menolak keras. Menurut mereka, Revan seharusnya punya pasangan yang berasal dari keluarga konglomerat. Bukan Andini. Bukan putri seorang asisten pribadi seperti Pak Firman. Andini mengetahui semua itu. Ia sadar bahwa cinta mereka tidak dihargai, maka ia memilih pergi meski hatinya remuk daripada terus-menerus menjadi bahan hinaan. Yang paling menyakitkan adalah pilihan Revan. Ia tidak berjuang. Telah menuruti permintaan orang tuanya. Ia memilih jalan aman. Dan sejak hari itu, Andini menutup pintu hatinya rapat-rapat. Ia berubah menjadi dingin seolah cinta tak pernah berjasa apa-apa dalam hidupnya. Namun tidak dengan Revan. Ila masih mencintai Andini. Rasa bersalah itu tumbuh seperti duri di dadanya, menusuk setiap kali ia mengingat wajah gadis yang dulu selalu tersenyum lembut padanya. Kini ia duduk di sini. Menunggu kesempatan terakhir. Kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Atau setidaknya, mengucapkan satu kalimat yang dulu gagal ia perjuangkan. Aku menyesal. Beberapa saat kemudian,
Lift berdenting. Revan refleks berdiri tegap. Jantungnya langsung berdebar saat melihat sosok yang ia rindukan selama ini. Andini keluar dengan langkah tegas, wajah tanpa ekspresi dingin seperti tembok baja. Tanpa basa-basi, ia duduk tepat di hadapan Revan. Apa yang kamu inginkan? Katakan saja. Tidak perlu bertele-tele, ucapnya datar. Nada itu cukup untuk membuat Revan sempat membeku. Tapi ia memaksa tersenyum, menyembunyikan keterkejutan dan rasa bersalah yang tiba-tiba menyembur kembali. Aku kangen, jawabnya lirih. Andini memutar bola matanya. Wajahnya jelas menunjukkan muak. Atas dasar apa kamu merindukan aku? Tatapan Andini menusuk. Ingat, Revan. Kita sudah tidak punya hubungan apapun, aku bahagia dengan hidupku sekarang. Jadi jangan coba-coba masuk lagi. Aku sudah menutup rapat pintu hatiku untuk kamu. Revan terdiam. Kata-katanya seperti dihantam palu tepat ke dada. Lebih baik kamu nuruti saja keinginan orang tuamu, lanjut Andini dingin. Cari perempuan yang selevel dengan kamu. Kalimat itu menamparkan harga diri Revan. Ia menarik napas, berusaha menata nada suaranya. Aku. Ia nekat mencoba meraih tangan Andini. Namun Andini langsung menepisnya dengan keras hingga Revan 88 tersentak. Please, Din. Dengerin dulu aku, Revan memohon. Sungguh-sungguh. Aku yakin kamu masih mencintaiku. Kamu cuma masih sakit hati. Tolong, kasih aku satu kesempatan. Aku menyesal. Aku akan berjuang. Aku akan bicara dengan orang tuaku. Aku akan perbaiki semuanya. Andini terkekeh bukan karena lucu, tapi karena getir. Menyesal. Ia mengulang, suaranya meremehkan. Siapa bilang aku masih punya perasaan buat kamu? Andini mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Tatapannya tajam, penuh kepastian yang sudah lama dipupuk oleh luka. Semuanya sudah nanti, Revan. Aku udah membunuh semua rasa itu sejak aku tahu kamu gak pernah mau berjuang. Revan membelalakkan mata. Rahangnya mengeras. Hatinya seperti dicabik dari dalam. Aku tahu diri, Van, lanjut Andini. Aku bukan siapa-siapa. Maka aku menyerah. Dan sekarang aku tegaskan lagi aku sudah tidak punya perasaan apapun sama kamu. Kalimat terakhir itu ia ucapkan pelan. Tapi justru terdengar paling kejam. Jangan temui aku lagi. Biarkan aku bahagia dengan hidupku yang sekarang. Revan terpaku. Tidak ada satupun kata yang mampu keluar dari mulutnya. Semua yang ia inginkan terasa runtuh dalam sekejap. Dan pada saat itulah titik terendahnya. Suara langkah seseorang terdengar mendekat. Langkah yang penuh wibawa. Langkah yang langsung membuat Revan menoleh. Suara langkah tegas terdengar mendekat. Revan mengangkat wajah dan seketika matanya melebar. Samuel berdiri di samping Andini. Tanpa ragu ia meraih pergelangan tangan Andini, sentuhannya tegas namun protektif. Sayang, ayo pulang sekarang. Aku sudah lelah, ucap Samuel dengan nada datar tapi penuh penegasan. Andini sontak menoleh, terkejut karena Samuel tiba-tiba memanggilnya sayang.
Tapi ia langsung menangkap maksud Samuel, pria itu sedang melindunginya. Iya, Mas. Ayo pulang, jawab Andini sambil menatap Samuel dengan senyum kecil penuh rasa lega. Revan melihat itu. Wajahnya langsung menegang. Rahangnya mengeras. Tangannya mengepal begitu kuat hingga buku-bukunya memutih. Ia ingat pria itu. Pria yang pernah ia lihat di klub malam bersama Andini. Dan kini, pria itu memanggil Andini sayang. 89. Andini berdiri dan menatap Revan untuk terakhir kalinya. Karena semuanya sudah selesai, saya permisi, Pak Revan, kita tidak ada urusan lagi. Ia hendak melangkah namun Revan mencekal pergelangan tangannya. Tunggu, Din. Aku belum selesai. Plak. Andini menepis tangannya kasar, tatapannya tajam. Maaf. Aku buru-buru, ucapnya dingin. Tanpa menoleh lagi, Andini merapat pada Samuel, memegang lengan pria itu dan berjalan menjauh. Revan terdengar berseru di belakang mereka, suaranya bergetar penuh emosi. Aku nggak akan berhenti, Din. Aku akan buktiin kalau ucapan aku tadi serius. Namun langkah Andini tidak goyah sedikit pun. Ia tidak menoleh. Tidak peduli lagi. Samuel menuntunnya keluar dari lobi. Sosok keduanya tampak seperti pasangan yang kokoh tak tergoyahkan. Sementara di belakang mereka, Revan berdiri terpaku. Matanya memerah karena amarah dan penyesalan yang saling menghantam. Dia sudah punya pengganti. Sudah sebahagia itu. Tidak. Hatinya menolak mempercayai itu. Revan mengepalkan tangan, tekadnya semakin membara. Aku tahu kamu masih mencintaiku, Din. Cepat atau lambat, kamu akan kembali ke pelukanku. Tatapannya kini gelap, bukan lagi cinta semata, tapi obsesi yang mulai tumbuh liar. Nabila baru saja kembali dari makan siang di restoran, perut kenyang, hati lumayan senang sampai. Bro. Pundaknya bersenggolan dengan seseorang tepat di depan lift. Pintu lift terbuka, keduanya masuk bersamaan. Nabila menoleh tajam. Kamu lagi. Bentaknya ketus. Pemuda di sampingnya yang jelas juga tak senang ikut bersedekap. Lu pasti ngikutin gue, iya. Tuduhnya percaya diri tingkat dewa. 90. Nabila hampir tertawa sarkas. Sorry. Aku masih waras, nggak penting banget ngikutin kamu. Memangnya siapa yang ngikutin? Jangan-jangan lu yang ngikutin aku. Pemuda itu mendelik, tidak mau kalah. Lu juga kepedean, cewek. Tangannya menyentil kening Nabila spontan dan menyebalkan. Aduh. Nabila langsung mendengus sambil memegang kening. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi geram. Kasar banget sih kamu. Jadi cowok kok gitu. Aku selalu sial tiap ketemu kamu. Nabila bersedekap, membuang muka dramatis tapi tetap cantik. Sama. Gue juga sial tiap ketemu lu. Balas pemuda itu cepat. Nabila sudah malas panjang-panjang. Udah. Gak usah banyak bacot. Aku males berurusan sama kamu.
Bikin emosi saja. Kalau kita ketemu lagi anggap aja nggak pernah ketemu. Ding. Pintu lift terbuka. Keduanya melangkah keluar dengan tempo yang sama. Sama-sama berhenti. Sama-sama menoleh. Lu tinggal di sini? Tanya pemuda itu heran. Nabila mendengus. Udah tahu? Nanya. Ia langsung memasukkan password apartemennya dan masuk tanpa menoleh. Pemuda itu terdiam sejenak, memandang pintu yang baru saja tertutup. Dasar cewek jutek. Gumamnya lalu senyumnya muncul pelan tanpa ia sadari. Cantik-cantik. Pedes banget. Hujan Indra sembari terkekeh. Iya, pemuda itu adalah Indra, ternyata mereka tinggal bersebelahan. Indra akhirnya membuka pintunya sendiri dan melangkah masuk. Tapi sebelum pintu tertutup, ia menatap ke samping dan berbisik kecil, seolah menyimpan sesuatu yang bahkan ia sendiri belum sadar. Menarik juga, dia. Gumam Indra dalam hati. 49, 91, 56. Larasati dan Ardiansyah memutuskan untuk menginap beberapa hari di rumah Surya di Ningrat. Selama itu, Ardiansyah tetap akan berangkat ke perusahaan dari sana. Sore itu, Ardiansyah dan Surya duduk santai di tepi kolam, menikmati hembusan angin senja yang hangat. Di hadapan mereka terhidang secangkir teh yang masih mengepulkan uap. Sementara itu, dari balkon lantai atas, Suci dan Larasati memperhatikan keduanya dengan senyum kecil. Kamu yakin akan betah tinggal di sini, Bu? Tanya Larasati lembut, sambil merangkul pundak ibu mertuanya. Itu. Suci tersenyum samar, entahlah, Laras. Mau tidak mau, aku harus kerasan. Ini rumah suamiku, dan sekarang hidupku tergantung padanya. Suaranya bergetar pelan. Aku tidak tahu besok atau lusa, apakah putraku masih akan dipanggil Yang Maha Kuasa. Tapi sebagai seorang ibu, aku masih ingin tetap berjuang, meskipun aku tahu bagaimana akhirnya nanti. Cepat atau lambat, putraku pasti akan meninggalkan dunia ini. Mata Suci berkaca-kaca. Ia menunduk, menahan sesak di dadanya saat mengingat putra sematawayangnya yang masih berjuang antara hidup dan mati karena penyakit yang dideritanya. Seandainya saja aku tidak pernah dipenjara, dan bertemu denganmu lebih cepat. Kalau saja aku menikah dengan Surya lebih awal, mungkin keadaan putraku tidak akan separah ini, ucap Suci dengan nada penuh penyesalan. Larasati menghela napas, ikut merasakan duka yang sama. Sekarang aku hanya bisa berdoa, lanjut Suci lirih. Semoga calon bayiku ini tumbuh sehat dan bisa lahir dengan sempurna. Karena dia. Satu-satunya alasan aku untuk tetap bertahan. Melihat kesedihan di mata Suci, Larasati langsung memeluknya dengan hangat. Iya, Suci. Aku juga akan terus mendoakanmu supaya tetap sehat. Dan doakan aku juga, semoga nanti aku bisa melahirkan anakku dengan selamat dan sehat. Ujarnya sambil mengelus perutnya yang masih rata. Suci dan Larasati memang saling memanggil nama saat hanya berdua saja, mereka akan kembali seperti teman saat tidak di hadapan orang lain. Namun saat berada di hadapan orang lain,
mereka akan bersikap layaknya menantu dan ibu mertua yang saling menghormati. Suci terkekeh kecil. Siapa sangka, ya, di usia kita yang sudah kepala 4, Tuhan masih mempercayakan kita seorang anak. Larasati tertawa pelan, ikut tersenyum. Hehehe, iya juga. Gimana nggak jadi bayi, orang kita rajin bikin siang malam. Jangan salah, walau sudah tua, benih mereka masih kuat tumbuh, kok, candanya sambil menatap ke arah bawah. Suci ikut tertawa geli, menepuk lembut bahu Larasati. Mereka berdua menatap Surya dan Ardiansyah yang masih asyik mengobrol di tepi kolam. Sepertinya ayah dan anak itu nggak sadar kalau istri-istrinya sedang memperhatikan mereka dari atas, ujar Suci dengan senyum penuh arti. Beberapa saat kemudian, Larasati dan Suci sama-sama menyipitkan mata saat melihat sosok Lilis menghampiri Surya Diningrat dan Ardiansyah di tepi kolam. Wanita itu membawa nampan berisi potongan buah-buahan segar. Namun, yang menarik perhatian dua wanita di balkon itu bukanlah buah-buahannya melainkan penampilan Lilis. Ia mengenakan rok hitam pendek di atas lutut dan kemeja putih ketat yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Penampilannya lebih mirip SPG alat kecantikan di mall daripada asisten rumah tangga. Ditambah lagi dengan 92. Senyum manis yang tampak dibuat-buat, membuat Suci dan Larasati refleks menggepalkan tangan mereka bersamaan. Pintar sekali wanita itu. Gumam Suci dengan nada sinis, matanya tajam mengikuti setiap gerak Lilis. Sepertinya dia sedang mengincar ayah dan anak semprul itu. Larasati menahan tawa, tapi ekspresinya juga penuh waspada. Ia tahu betul, tatapan Lilis pada dua pria di bawah sana bukan tatapan biasa. Silakan, Tuan Besar, Tuan Muda. Ini buah melon dan semangka segar, ujar Lilis dengan suara lembut, sambil membungkuk memperlihatkan dua asas kembarnya yang terlihat ingin tumpah dari bungkusnya. Lalu menaruh dua piring berisi irisan buah di hadapan Surya Diningrat dan Ardiansyah. Kedua pria itu hanya mengangguk singkat tanpa banyak bicara. Namun Lilis masih berdiri di sana, tersenyum manis sambil memainkan ujung rambutnya. Kancing bagian atas kemejanya sengaja dibiarkan terbuka, memperlihatkan sedikit belahan dada. Sayangnya, tak satu pun dari dua pria berbeda generasi itu menunjukkan ketertarikan. Kenapa kamu masih di sini? Suara Ardiansyah terdengar datar, membuat Lilis sedikit kikuk. Kembalilah ke pekerjaanmu. Kalau kami butuh sesuatu, kami akan panggil pelayan lainnya. Senyum Lilis nyaris kaku, tapi ia tetap berusaha menjaga sikap. Baik, Tuan. Saya permisi ke belakang. Kalau nanti Tuan butuh apa-apa, silakan panggil saya saja, ujarnya manja sebelum berbalik pergi. Surya dan Ardiansyah kembali melanjutkan obrolan mereka seolah tak terjadi apa-apa. Sementara dari balkon atas, Suci dan Larasati hanya bisa menggeleng pelan, menatap kepergian Lilis dengan ekspresi geli bercampur kesal. Aku penasaran, gumam Larasati sambil menyandarkan dagunya di telapak tangan. Sebenarnya apa yang diinginkan pelayan itu? Sepertinya dia mangsa yang tepat untuk kita bersenang-senang. Suci menatapnya, lalu tersenyum miring. Kita lihat saja sejauh mana dia berani. Tapi kalau sudah keterlaluan hajar saja. Lempar keluar dari rumah ini. Larasati terkekeh mendengar nada tegas dari ibu mertuanya itu.
Siap, Bu Jenderal, ujarnya santai, membuat Suci ikut tersenyum dan ganggu kecil. Galaksi memutuskan untuk langsung kembali ke apartemen. Selama di perjalanan, Nadia terlihat terus melamun. Wajahnya tampak tegang, pikirannya melayang pada sosok papa mertuanya. Ia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana nanti jika harus berhadapan dengan Papa Arga. Rasa malu sudah lebih dulu menyergapnya. Sesampainya di basement apartemen, Galaksi sempat heran melihat istrinya yang masih saja termenung. "Kamu kenapa sih, sayang? Dari tadi ngelamun terus," tanya Galaksi sambil menepuk pelan bahu Nadia. Nadia menghela napas, lalu menunduk. "Aku kepikiran Papa. Malu banget tahu nggak, apalagi kalau beliau beneran ngira kita melakukan hal itu di perusahaan." Pipinya memerah seperti kepiting rebus. Galaksi malah terkekeh santai. "Sayang, santai aja. Papa dan Mama itu orangnya nggak seribet itu. Mereka tuh gaul banget. Papa juga pernah muda, tahu." Nadia melirik suaminya tak percaya, tapi Galaksi N malah melanjutkan dengan nada bangga. "Serius deh, Mama sama Papa tuh nggak pernah sungkan. Mereka bahkan selalu mesra di depan kami, anak 93. Anaknya. Mama pernah bilang, sifat Papa sama aku itu 11-12. Dan Mas yakin di setiap sudut ruangan CEO itu juga pernah menjadi tempat Mama dan Papa bercinta," ujar Galaksi yakin. Nadia langsung menutup wajahnya dengan tangan. "Ya ampun, Mas. Udah deh, jangan ngomongin yang aneh-aneh," serunya malu-malu sambil buru-buru membuka pintu mobil dan keluar. Nabila yang mulai bosan berdiam diri di apartemen akhirnya memutuskan untuk keluar sejenak. Ia ingin menghirup udara segar di taman apartemen, fasilitas yang memang disediakan bagi para penghuni. Karena Rere mengabarkan bahwa malam ini ia masih harus menemani suaminya lembur, Nabila pun memilih berjalan-jalan sendiri untuk mengusir rasa jenuh. Langkahnya santai, sesekali ia memperhatikan sekitar. Beberapa orang tampak berolahraga, sementara pasangan muda-mudi terlihat asyik duduk berduaan di bangku taman. Ini adalah kali kedua Nabila datang ke Jakarta sejak Rere menikah dengan Damar. Meski masih belum terlalu mengenal daerah itu, Nabila termasuk gadis yang berani dan cukup mandiri. Ia sudah menemukan kampus yang jaraknya tak terlalu jauh dari apartemen, dan berencana menggunakan motor matic nanti ketika kuliah dimulai, sesuatu yang sudah biasa ia lakukan di kota asalnya. Saat tengah menikmati udara sore, tiba-tiba seseorang merangkul pundaknya dari belakang. Nabila sontak terkejut, matanya membulat tajam saat menoleh dan melihat wajah pria yang seharian ini sudah berhasil menghancurkan moodnya. "Kamu lagi? Lepasin!" seru Nabila, berusaha menyingkirkan tangan Indra dari pundaknya. "Please, tolong bantu gue," ujar Indra terburu-buru, sesekali menoleh ke belakang seperti sedang menghindari seseorang. "Kalau lu mau bantu, berapapun lu minta, gue bayar." Nabila memelototinya. "Ngapain aku bantu kamu? Kita aja nggak kenal. Lagian aku nggak mau kamu tipu aku. Gila aja. Lu pikir gue penipu?" Indra nyaris frustrasi. "Lihat dong, muka gue seganteng ini,
Dompet gue tebel, mana mungkin gue nipu. Nabila mendengus tak percaya. Justru yang kayal gitu biasanya yang paling bahaya. Indra menatapnya serius, nada suaranya berubah mendesak. Gue cuma mau ngindar dari wanita gila yang terobsesi sama gue. Kalau lu mau bantu gue bayar 10 juta. Gue sumpah. Mata Nabila langsung membesar. 10 juta. Ogah. Kamu pasti bohong. Mana ada orang yang ngikutin kamu aja kali yang cari gara-gara. Ujarnya ketus sambil mendorong dada Indra agar menjauh. Lepasin. Jangan pegang-pegang aku. Kalau kamu berani nyentuh aku lagi, aku bakalan teriak biar kamu digebukin orang-orang di sini. Ancam Nabila dengan nada tinggi. Namun belum sempat ia bergerak lebih jauh, Indra tiba-tiba membekap mulutnya. Dibilangin baik-baik malah ngeyel. Ucapnya pelan tapi tegas di telinga Nabila. Gue ini lebih tua dari lu, dan bukan penipu. Gue punya uang buat bayar lu. Kalau nggak percaya, sini kasih nomor rekening lu, biar gue transfer sekarang juga. Beberapa detik kemudian, Indra akhirnya melepaskan tangannya dari mulut Nabila. Gadis itu langsung terbatuk dan menatapnya kesal. Uhuk, uhuk. Aku hampir mati, nggak bisa napas, sialan. Umpatnya sambil mendorong dada Indra. Nih, catat nomor rekening aku. Buktiin kalau omongan kamu bener. Kalau memang kamu beneran transfer, aku bantu kamu. Tapi satu syarat, jangan pernah suruh aku jual diri. Indra terkekeh mendengar itu. Dasar bocah. Emangnya siapa yang tertarik sama lu? Dada dan bokong lu aja. 94. Masih rata gitu, gue juga nggak nafsu, ujarnya santai dengan nada menggoda. Apa kamu bilang? Nabila mendelik, wajahnya merah padam. Aku bukan bocah. Umurku udah 18 tahun, dan aku mau masuk kuliah tahun ini. Seenaknya banget ngatain orang bocah. Gerutunya dengan bibir manyun, membuat Indra justru semakin geli. Mereka terus berjalan berdampingan di taman itu, meskipun aura kesal dan canggung masih terasa di antara keduanya. Tapi tanpa mereka sadari, dari kejauhan seorang wanita berjaket hitam dengan masker menutupi wajahnya tampak mengikuti langkah mereka dengan tatapan tajam. Indra lalu berhenti sejenak, menatap layar ponselnya. Oh, jadi nama lu Nabila, iya. Katanya sambil menunjukkan layar ponselnya ke arah gadis itu. Tuh, lihat udah gue transfer. Gue nggak nipu. Mata Nabila langsung membulat saat melihat notifikasi di ponselnya. Benar saja uang 10 juta masuk ke rekeningnya. Ia hanya bisa menelan ludah dengan susah payah, antara kaget, bingung, dan tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Nabila mendelikkan matanya. Ia menatap layar ponselnya, saldo di mobile bankingnya bertambah 10 juta rupiah. Perlahan, ia menoleh ke arah Indra. Nabila benar-benar tidak percaya kalau pria di sampingnya itu sungguh-sungguh mentransfer uang sebanyak itu padanya. Dasar gila. Aku cuma bercanda kali.
Kenapa kamu beneran ngirimin? Ujar Nabila sambil menggeplak pundak Indra kesal. Kan kamu yang minta, kamu juga yang kasih nomor rekeningnya. Ya udah, gue kirim. Lagian, gue emang butuh bantuan lu buat ngusir tuh cewek sinting. Gila aja, gue udah ogah dia masih ngejar-ngejar gue, jawab Indra santai. Kalau lu bisa bantu bikin dia nggak berani deket-deket lagi, lu bakal dapat bayaran lebih gede dari ini. Mendengar itu, Nabila justru merinding, bukannya senang, ia malah khawatir Indra akan meminta sesuatu yang aneh-aneh. Nggak ada lain kali. Cuma satu kali ini saja. Terus, aku harus panggil kamu apa, Om, Mas, atau Abang? Tanya Nabila dengan nada setengah menggoda. Indra langsung mendelik. Lu kira gue omong? Umur gue baru 25 tahun, kali. Dan jangan panggil abang, gue bukan abang tukang bakso. Mas bolehlah, lumayan lebih manusiawi, ujarnya, membuat Nabila mendengus kesal. Udah, nggak usah bengong. Ayo balik ke apartemen. Gue mau lihat, tuh wanita gila masih ngikutin gue apa enggak, ujar Indra sambil merangkul bahu Nabila dan berjalan menuju lift. Sementara itu, dari kejauhan, Sonia yang sejak tadi mengawasi mereka mengepalkan tangannya erat. Wajahnya tegang, matanya menyala penuh amarah. Ia benar-benar tidak menyangka kalau Indra sudah sedekat itu dengan gadis lain.